Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Najibah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah. Materi kedua yaitu hijrah sebagai lifestyle oleh Dr. Ruslan Karyadi, AM, SAG, MSI. Nah, Allah itu menciptakan manusia ada dua unsur, yaitu yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur non fisik atau spiritual. Kalau kita tahu tuh orang tuh kan gimana sih biasanya mencari kebahagiaan? Mereka kan biasanya senang-senang, pokoknya intinya mencari kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan tersebut tuh bersifat sementara. Nah, kita sebagai umat muslim itu harus tahu bahwa sebenarnya ketenangan dan kebahagiaan dalam diri seseorang itu bisa kita dapat dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita beribadah, dengan kita berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Insya Allah rasa tenang dan rasa bahagia itu akan muncul pada diri kita. Sekarang ini banyak banget penyakit yang menimpa umat manusia, yaitu namanya penyakit spiritual. Penyakit spiritual itu apa sih? Yaitu penyakit yang mana banyak orang meyakini rukun iman tapi mereka nggak mau mengamalkannya. Itulah mengapa banyak kita jumpai orang kaya yang bahagia secara materi namun gersang dalam spiritualnya. Masuk tentang hijrah, sekarang ini kan banyak banget kita dapati fenomena-fenomena hijrah. Hijrah sendiri secara etimologi diartikan meninggalkan atau memutuskan sesuatu yang nggak baik, atau ada kalanya manusia dari hal yang sudah baik menuju ke hal yang lebih baik lagi. Kalau kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diridhoi oleh Tuhanku. Kita kan tahu bahwa Rasulullah juga berhijrah. Nah, kenapa sih Rasulullah berhijrah? Nah, Rasulullah berhijrah itu nggak lepas juga dari misi Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar, yaitu hadis pertama di Arba'in Nawawi, yaitu pertama adalah niat. Niat itu ruhul awal atau mesin penggerak amal. Jadi kita melakukan atau hijrah kita itu benar-benar niatnya benar-benar karena Allah. Lakukanlah segala hal semata-mata hanya mencari ridha Allah. Jadi kita hijrah itu emang semata-mata hanya mencari ridha Allah tujuannya. Dan yang kedua, hijrah akan berjalan dengan baik kalau niat kita tulus. Kalau kita mencari lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung untuk hijrah kita agar nggak terjadi tuh namanya disorientasi. Kalau persoalan hijrah sebagai lifestyle, di sini beliau menyebutkan kurang setuju karena sebagaimana yang kita tahu bahwa lifestyle itu kan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu tuh menyebabkan orang yang hijrah berarti tuh nggak istiqomah kan. Maka dari itu analogi tersebut membuat seseorang jadi kayak ya udah, kalau waktunya orang cadaran-cadaran, kalau enggak, jadi kayak berubah-ubah gitu kan. Makanya beliau nggak setuju kalau hijrah itu dijadikan sebagai lifestyle, tapi hijrah itu harus menjadi kebutuhan buat diri kita.